Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Fisika Dasar 1. Pada hari ini kita akan belajar mengenai hukum-hukum Newton tentang gerak. Nah, kita sudah belajar mengenai kinematika di minggu lalu, yaitu kinematika merupakan suatu teori yang didasarkan pada definisi pergeseran, kecepatan, dan percepatan. Nah, sekarang kita lanjut. Pertanyaannya, mekanisme apakah yang menyebabkan sebuah benda itu bergerak? Apa yang menyebabkan benda itu kok bisa bergerak gitu kan ya? Yang kedua, mengapa benda-benda dapat memiliki percepatan yang berbeda-beda? Nah, oleh karena itu dari pertanyaan-pertanyaan ini muncullah alasan, yaitu perubahan gerak itu berhubungan dengan konsep gaya, massa, dan momentum, atau biasa dikenal dengan teori dinamika. Gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini. Baik, dinamika oleh Isaac Newton tahun 1643 sampai 1727, itu ahli fisika, mempublikasikan Principia Mathematica di tahun 1687. Di dalam penemuannya ini, dia mengajukan 3 hukum Newton tentang pergerakan, yaitu yang pertama adalah hukum 1, an object subject to no external force is at rest or move with a constant velocity if field from an inertial reference point. Jadi intinya, kalau misalkan suatu benda itu akan tetap diam pada saat dia tidak memiliki gaya eksternal, dan dia akan diam juga apabila dia velocity-nya adalah konstan, kecepatannya konstan. Nah, ini biasanya berhubungan dengan hukum inersia. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita mau berkendaraan ya, di dalam mobil, tiba-tiba mobilnya itu kita pada saat posisi awal adalah diam, terus mobilnya itu dia belok ke kanan. Nah, otomatis kita akan belok ke kiri. Karena kita cenderung untuk mempertahankan keadaan diam kita seperti itu. Nah, kalau pada saat kita, dan juga misalkan mobil dia ngerem tiba-tiba gitu ya, nah kita tiba-tiba akan maju ke depan. Nah, itu juga merupakan hukum inersia ya. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan hukum Newton 1 seperti itu. Jadi benda akan terdiam jika dia memiliki tegangan 0 atau kecepatannya 0 atau kecepatannya tetap seperti itu. Hukum Newton 2 itu for any object F net sama dengan M kali A, yaitu massa kali percepatan. Hukum 3 yaitu force occur in pairs FAB sama dengan FBA. For every action there is an equal and opposite reaction. Jadi hukum aksi dan reaksi. Jadi FAB dan FBA itu sama, nilainya sama, tapi dia berlawanan arah seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Hukum Newton 1. Nah, selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan selalu pada keadaannya, yaitu benda yang diam akan selalu diam, dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, misalnya gini, berarti pada saat tidak ada resultan gaya itu adalah sigma F sama dengan 0 dan selalu pada keadaannya, atau percepatannya sama dengan 0, sama dengan dia diam seperti itu. Nah, ini hukum Newton 1 itu hubungannya dengan hukum kelembaman atau hukum inersia tadi ya, kelembaman sistem inersia. Jadi dia pasti mempertahankan keadaan awalnya, yaitu kalau dia diam, dia pasti tetap diam jika tidak ada resultan yang bekerja pada benda tersebut. Kalau dia bergerak, dia akan tetap dengan kecepatan konstan. Gitu. Nah, masuk ke dalam hukum Newton 2.
percepatan pada sebuah benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, ini adalah A sebanding dengan sigma F. A, percepatan sebanding dengan sigma F. Sama dengan sigma F adalah M kali A, seperti itu. Sigma Fx sama dengan MAX. Sigma Fy sama dengan MAY. Sigma Fz sama dengan MAZ. Maksudnya, kalau misalkan di sini ada beberapa percepatan atau beberapa gaya, berarti ini adalah dibedakan berdasarkan percepatannya. Misalkan di sini ada suatu benda dengan percepatan dengan M. Nah, di sini ada Fx, berarti dia memiliki Mx, Ax ya maaf. Ini Fy, berarti dia memiliki percepatan Ay. Kalau dia Fz, berarti dia memiliki percepatan Az. Satuan gaya adalah Newton. 1 Newton itu sama dengan 1 kg kali M kali S-2. Ini macam-macam satuan gaya ya. Nah, itu biasa kita sesuai dengan sistem internasional, kita menggunakan yang 1 Newton ini. 1 Dyne, 1 LB gitu. 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 Dyne. 1 Newton yang 0,225 LB. Jadi masalah satuan ini disesuaikan dengan soal yang kita hadapi ya. Misalkan soalnya biasanya ingin Newton gitu, jadi kita menggunakan Newton. Biasanya lagi menggunakan Dyne, LB dan gitu. Nah, ini konversi antar satuan-satuan lagi. Kita masuk ke example pushing a box on ice. A skater is pushing a heavy box dengan massa 100 kg. Jadi M-nya itu sama dengan 100 kg across a sheet of ice horizontal and frictionless. He applies a force, berarti F-nya 50 Newton in the RE direction. If the box starts at rest, what is its speed V? Distancing V dengan G-nya adalah 10 Newton. Ya, jadi F-nya, ini M-nya, A, V awalnya adalah 0. Nah, ini didorong sejauh D ini dengan arah I gitu ya. Berikut cara penyelesaiannya. Tadi yang diketahui kan F, terus ada M, ada D, terus yang disuruh pertanyaannya adalah disuruh mencari V. Nah, karena yang diketahui ini, maka yang perlu kita kerjakan dulu adalah menggunakan hukum Newton 2 ya. Rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Nah, A sama dengan, jadi F sama dengan M kali A. Jadi A itu sama dengan F per M. Nah, ini rumus ini digunakan untuk mencari V. Rumus ini didapatkan dari gerak GLP dan GLBP pada pertemuan yang kemarin. Jadi ini dimasukkan ke sini ya. Jadi gimana ya, di sini aja. Jadi V kuadrat min V0 kuadrat V0 kuadrat sama dengan 2A kali X min X0. Nah, V0 nya tadi sama dengan 0 ya. V0 nya tadi sama dengan 0, berarti V kuadrat min 0 sama dengan 2A nya dari sini dimasukkan ke sini, berarti F per M. Nah, X min X0, misalkan di sini X, ini adalah X0, di sini adalah X, berarti ini sama dengan D ya, D. Berarti V kuadrat sama dengan 2VD per M, dimana V sehingga adalah
2 akar dari F kali D per M. Nah, sehingga kalau dikerjakan, nah ini adalah rumusnya tadi, di mana F sama dengan 50, D-nya 10, M-nya 100, maka ini dimasukkan di sini. Berarti akar dari 2 kali 50 kali 10 dibagi dengan 100. Sehingga ini adalah akar dari 50 kali 2, 100, 100 kali 10, 1000 per 100. Jadi adalah akar 10. Akar 10 adalah 3,162277. Nah, ini dibulatkan sama dengan 3,2 meter per second. Jadi ini adalah V-nya. Next adalah ini adalah gaya. Gaya itu biasanya consider two kinds of force. Jadi gaya itu ada dua jenis. Yang pertama adalah contact force atau gaya langsung. This is the most common kind. Jadi ini yang paling kita sering temui. I push on the desk, the ground push on the chair. Jadi kita kayak mendorong meja, mendorong pintu, mendorong apapun itu secara langsung. Nah, yang kedua adalah action at a distance atau tidak langsung, ada jaraknya. Ini adalah gaya gravitasi, gaya listrik, dan seperti itu. Gaya elektromagnetik. Lanjut ke hukum Newton ketiga ya. Ini adalah bunyi dari hukum Newton ketiga. Jika dua benda berinteraksi, gaya yang dilakukan oleh benda pertama pada benda kedua sama dan berlawanan arah dengan gaya yang dilakukan oleh benda kedua pada benda pertama. Jadi kalau misalkan di sini ada benda satu yaitu M1, terus benda kedua adalah M2. Benda gaya yang bekerja pada M1 atau itu besarnya sama. Jadi ini besarnya sama tapi berlawanan arah seperti itu. Sering kita kenal yaitu hukum Newton 3 itu dengan gaya aksi dan reaksi. F12 sama dengan min F21. Nah, ini kalau diilustrasikan seseorang bersandar di tembok ya. Nah, di sini ada orang, kalau di sini tangannya ini bersandar ke tembok, maka dia FWM, jadi kebalikannya yaitu FMW. Nah, untuk gaya yang ke bawah, jadi FFM, di sini kebalikannya jadi FMF. Seperti itu. Ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan sebagai latihan tentang gaya dan hukum Newton. Seperti biasa, kalian kerjakan di kertas, ditulis tangan, dan nanti dikumpulkan kolektif di kedua kelas ya. Nah, nanti cara mengumpulkannya di upload di drive di link yang sama dengan tugas-tugas yang sebelumnya. Nah, ini nanti soalnya saya upload di deskripsi box di video YouTube ya. Jadi nanti disilahkan dicek di situ, dan jangan lupa absen dengan menuliskan komentar nama dan NIM-nya ya di bawah video ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.